Enggak nyala. Oke. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini, kami melaksanakan press release dalam rangka memberikan keterangan mengenai kasus dugaan tindak pidana pembunuhan dan penipuan yang dilaksanakan oleh Oknum TNI AL atas nama Serda AAM yang berdinas di Lanal Nias. TNI Angkatan Laut mengucapkan berduka cita yang mendalam kepada masyarakat dan keluarga korban atas peristiwa ini. Saya mulai kronologis kejadian ini. Jadi pada tanggal 25 Maret 2024, hari Senin kemarin, diterima laporan awal secara lisan dari masyarakat atas nama Bapak LT, 48 tahun, warga desa Lausa, Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan, ke Posal Gunung Sitoli, dan diterima oleh Leda Laut Joniwanto. Di belakang saya ini, beliau yang menerima perihal kehilangan anggota keluarga setelah bersama dengan anggota TNI AL atas nama Serda AAM oleh Letnan Joni, kemudian diarahkan dan didampingi untuk membuat laporan secara resmi ke Mako Lanal Nias. Keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2024, Bapak LT ini didampingi Letnan Joni membuat laporan ke Lanal Nias. Dalam hal ini ke Denpom Lanal Nias, diterima oleh Komandan Denpom Lanal Nias atas nama Mayor Laut PM Afrizal, samping kanan ini, melaporkan bahwa anak pelapor atas nama IST umur 22 tahun telah hilang kontak dengan keluarga sejak tanggal 22 Desember 2022, di mana anak tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 berangkat dari Lanal Nias menuju Padang bersama dengan Serda AAM yang berdinas di Denpom Lanal Nias. Saudara IST ini sebelumnya telah mengikuti seleksi calon bintara TNI AL di Lanal Nias pada tahun 2022 dan dinyatakan tidak lulus. Namun, oleh oknum ini, Serda AAM, menjanjikan kepada pihak keluarga bisa membantu untuk meloloskan tanpa tes dengan imbalan uang dengan jumlah 200 juta rupiah lebih dari 200 juta. Untuk jumlah pastinya kalau ada teman-teman sudah beredar informasi jumlah sekian-sekian, untuk kepastiannya masih didalami oleh penyidik. Uang tersebut diserahkan oleh keluarga ST kepada Serda AAM serta secara bertahap, baik secara cash langsung maupun transfer. Bahwasanya Serda AAM mengenal keluarga korban pada awal bulan Juli 2022 di Posal Gunung Sitoli melalui abang kandung korban yang sudah kenal dengan Serda AM, dan ada pembicaraan untuk meloloskan korban menjadi anggota TNI AL. Lalu pada tanggal 19 Juli 2022, mereka mengadakan pertemuan dengan keluarga korban di Pasar Yaahowu, lantai 2 Gunung Sitoli, untuk menyampaikan bahwa ada biaya tertentu dan keluarga korban menyanggupi untuk memberikannya. Lalu pada tanggal 27 Juli 2022, korban daftar sebagai calon bintara TNI AL dan penyerahan uang yang telah disepakati diberikan secara bertahap oleh orang tua korban kepada oknum tersebut, Serda AM, secara bertahap. Ini isi dari laporan yang diberikan oleh keluarga kepada Denpom Lanal Nias, diterima oleh dan Denpomal. Kemudian dan Denpomal melaporkan kepada saya selaku Komandan Lanal Nias
Kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian oleh Danjen Pomal, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan segera memanggil, memeriksa, kemudian melaksanakan penahanan terhadap Serda AAM saat itu juga. Sesuai prosedur dibuat berita acara, disiapkan berita acara pemeriksaan maupun berita acara penahanan. Karena Danjen Pomal melaporkan kepada saya, ini deliknya adalah memenuhi untuk dilaksanakan penahanan. Jadi langsung kita laksanakan penahanan hari itu juga. Pemeriksaan kemudian dilaksanakan secara maraton, dan pada pagi hari keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2024, kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Selanjutnya, kami Lanalnias berkoordinasi dengan Komando Atas, dalam hal ini Lantamal 2 Padang dan Ko Armada 1. Kemudian proses selanjutnya dilimpahkan kepada POM Lantamal 2 Padang. Jadi Lantamal 2 Padang, di mana sesuai dengan TKP tindak pidana tersebut. Jadi kami TNI Angkatan Laut menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui proses hukum sesuai ketentuan dan akan memberikan sanksi setimpal sesuai dengan perbuatan oknum tersebut yang telah mencoreng nama baik TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Laut pada khususnya. Penyidik TNI Angkatan Laut dalam hal ini juga bersinergi dengan Polri. Dalam hal ini Polres Sawah Lunto dan Polres Solok, Sumatera Barat. Di mana di situ diduga ada keterlibatan dari warga sipil. Pihak TNI AL juga berkomunikasi dengan pihak keluarga pelapor terkait dengan perkembangan penyidikan, di mana pada saat melapor juga keluarga menyampaikan mereka berharap agar jenazah dapat ditemukan sehingga dapat dikembalikan kepada pihak keluarga untuk mendapat penghormatan yang layak dengan dimakamkan di tanah kelahirannya. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Serda AAM ini, bahwasanya dalam kasus ini Serda AAM melakukan perbuatannya atas kekuasaan sendiri dan tidak terkait sama sekali ataupun tidak diketahui oleh atasan, komandan maupun pihak Mako Lanalnias. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan secara tegas bahwa dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut tidak ada dipungut biaya apapun, tanpa ada gratifikasi apapun. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan TNI AL, dia melakukan pengumputan dengan janji dapat meloloskan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Mako Lanalnias ataupun pihak berwenang yang lain dengan segera. Demikian rekan-rekan pernyataan yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Silakan satu persatu. Kasih itu. Siapa? Sebutkan dari mana, nanti dicatat ya. Dari media mana, apa yang ditanyakan. Silakan. Dari ini mau berkaitan terkait dengan motif pembunuhan masyarakat sipil oleh anggota TNI Angkatan Laut. Kalau tadi ada penyampaian ada iming-iming untuk bisa meloloskan, dan tersangka atau terduga pelaku ini sempat menarik sejumlah uang dari keluarga. Kalau boleh dijelaskan, uang ini digunakan tersangka atau pelaku sendiri untuk apa dan sebesar berapa? Kedua, dalam aksi pembunuhan ini apakah tersangka melakukan sendiri atau tidak? Pembunuhan ini apakah tersangka melakukan sendiri atau ada berapa orang lagi yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini? Baik, terima kasih.
Pertanyaannya, aduh, Mbak. Baterainya habis itu gimana sih? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, motif maupun digunakan untuk apa uang yang telah ditarik. Untuk motif maupun uang yang digunakan untuk apa, saat ini sedang didalami oleh penyidik, dan ini akan masih digali, masih ada kecurigaan apakah cuman sekedar itu atau lebih. Kalau ada kemungkinan lebih, akan didalami lebih lanjut. Jadi untuk ini saya mohon untuk menunggu kepastian dari penyidik. Yang kedua, apa tadi? Ah, warga sipil yang terlibat ya. Baik, ini saya sampaikan kenapa saya baru buat preskon hari ini dengan lebih terbuka, karena kemarin juga ada pertanyaan dari rekan wartawan, kenapa namanya ini saya kasih inisial maupun tidak saya broadcast, karena terkait dengan kepentingan penyidikan. Dalam etika penyidikan ada namanya praduga tak bersalah, kemudian juga strategi penyidikan. Jangan sampai nanti kita sudah sebutkan namanya, misalnya namanya tertentu, nanti diberitakan, ini memberi kesempatan kepada terduga pelaku untuk kabur. Jadi saya ini agar rekan-rekan media juga mengerti kepentingan dari strategi dari para penyidik. Jadi tidak sebutkan namanya secara terbuka secara ini, supaya menghindari kaburnya dari pelaku maupun temannya yang bisa ngasih tahu atau dan kemungkinan yang terjelek lainnya. Ya. Sementara ini, karena orangnya sudah tertangkap, saya sampaikan info yang terkini, dan ini bisa berkembang lagi sebenarnya. Yang telah tertangkap satu orang anggota TNI AL atas nama Serda AAM, kemudian warga sipil atas nama MAA, dan satu lagi warga sipil atas nama T. Jadi ada 3 orang sedang ditangani penyidik. Demikian. Iya. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Komandan mengenai informasi adanya penemuan mayat di daerah yang diduga tempat kejadian pembunuhan tersebut, yang dimana pada saat itu ditemukan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Polres Sawalunto. Kemudian jika itu benar, apa yang akan dilakukan oleh Aranias kepada keluarga bila itu benar? Itu saja. Baik, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi penyidik TNI Angkatan Laut, dalam hal ini penyidik dari Lantamal 2 Padang, berkoordinasi dengan aparat instansi Polri setempat mengenai penemuan jenazah yang kemungkinan bisa jadi adalah korban yang dimaksud, yaitu saudari ST. Memang ada informasi pada tanggal 30 Desember 22 ada penemuan jenazah diduga laki-laki tanpa identitas di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ini sedang didalami oleh penyidik, apakah benar jenazah tersebut adalah diduga korban, yaitu saudari ST. Mengenai hal ini, penyidik akan memanggil keluarga korban untuk dipanggil sebagai saksi maupun untuk identifikasi dan pencocokan dengan jenazah, apakah benar yang ditemukan tersebut adalah korban, yaitu saudara IST yang telah hilang sejak tanggal 24 Desember 2022. Lanal Nias dalam hal ini akan memfasilitasi korban. Kami akan laksanakan pendampingan dan kami akan akomodasi keluarga untuk menuju ke Padang. Kita akan akomodasi ke sana untuk diambil keterangan sebagai saksi, melengkapi berkas penyidikan, maupun untuk pencocokan jenazah.
Apabila betul 100% jenazah tersebut adalah korban, yaitu saudara IST, nanti kami akan fasilitasi untuk pemulangan jenazah ke Nias, kepada keluarga korban. Demikian, terjawab ya? Oke. Yang lain? Izin dari Riso Kumasa dari media topapos.com. Topapos. Topapos.com. Oke, Topapos. Izin komandan, itu setelah itu ditemukan mayat komandan. Saat ini posisi mayat tersebut di mana berada sekarang? Kedua komandan. Secara terpisah komandan, ini adalah perilaku yang apa? Apakah hukumannya itu secara militer atau secara pidana umum? Dan status setelah ada terjadi penahanan terhadap tersangka ini juga tersangka pelaku. Apakah statusnya sekarang adalah sudah menjadi tersangka atau seperti apa? Dan di mana itu si pelaku sekarang ini komandan, di mana ditahan sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Oke, pertanyaannya tadi satu-satu. Apa tadi pertanyaan? Setelah ditemukan mayat, Di mana posisi jenazahnya? Untuk posisi jenazahnya masih di sana ya, masih dalam, jadi jenazahnya kan ditemukan tanggal 30 Desember 2022 dan dilaporkan ke Polres Sawalunto. Jadi untuk jenazahnya ini masih dalam tanggung jawab Polres Sawalunto. Nanti kami akan koordinasi ke sana bagaimana untuk identifikasi dan pemastian untuk jenazah tersebut. Demikian. apakah dia sudah dipenuhi komandan? Kenapa? Kalau itu saya nanti koordinasi lanjut dengan penyidik. Ya, itu teknis. Demikian. Kedua komandan, setelah itu diduga pelaku komandan setelah terjadi penahanan, apakah pelaku tersebut sudah naik status jadi tersangka? Iya. Jadi naik tersangka komandan dan di mana ditahan? Sudah, statusnya jadi sudah naik menjadi tersangka. Dan ini sedang dilaksanakan penyidikan. Oke, terus nanti apa lagi? Penetapan itunya, perkiraan nanti ancamannya gitu ya. Jadi kalau melihat dari awal ini tapi masih nanti didalami lagi ya. Kalau lihat dari apa berita acara kronologis maupun berita acaranya, kemungkinan nanti akan dikenakan pidana yang paling berat. Kemungkinan KUHP 340, pembunuhan berencana yang ancamannya bisa hukuman mati atau seumur hidup. Terjawab ya? Oke. Yang lain? Baik, saya Budi Dewasa dari Waspada. Yang mau bertanya, ini terkait tersangka yang sudah ditetapkan tersangka AAM, saudara PMAM. Apakah saudara AM ini kemudian sebelumnya pernah melakukan perbuatan seperti ini, tapi tidak membunuh ya, artinya menipu atau mengiming-iming kepada casis bintara ataupun tambahan kepada calonnya untuk masuk sebagai anak laut? Apakah pernah melakukan sebelumnya? Satu komandan, dan keduanya, apakah yang diduga tersangka T, apakah sudah teridentifikasi atau sudah diamankan pihak kepolisian di Sawalunto? Demikian komandan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tentang oknum tersebut, Serda AAM, ini kalau sehari-hari ya, sebenarnya orangnya cukup pendiam, jadi kami pun tidak menyangka dia akan melakukan seperti ini. Jadi kami juga kaget, terkejut bahwa dia akan melakukan perbuatan yang sekejam ini, sejahat ini. Kalau mungkin pelanggaran yang dilakukan, yang terpantau paling hanya tindakan disiplin yang wajar lah, misalnya terlambat apel atau apa yang seperti itu, atau tidak menempati jaga dan sebagainya, tapi tidak sampai sejauh ini ataupun sekejam ini. Demikian. Terus yang tadi yang kedua apa? Ya, yang pelaku sipil sudah diamankan dan akan
Dua-dua sudah diamankan. Makanya ini saya sebut. Bentar. Gantian. Sebentar. Caleg nanti lah, caleg belakangan. Ini deh, TVRI, kasih mic. Mic mana tadi? Kasih. Dari mana? RRI. Ya, izin komandan boleh dari RRI sama. Jadi dengan kasus ini kita juga ingin tahu seperti apa kondisi terakhir dari keluarga korban. Apa pesan yang disampaikan kepada pihak Lanalnya sendiri dengan kasus kejadian ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, komandan, kita tahu bahwa ini adalah perilaku yang sedikitnya akan mengganggu nama baik dari TNI sendiri. Nah, seperti apa pemulihan dari image masyarakat yang beredar di sosial media sekarang ini, bahwa ada satu oknum dari pihak TNI melakukan hal yang tidak baik seperti ini. Seperti itu, komandan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh oknum ini adalah yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya dia melakukan atas kuasa sendiri, tidak terlibat maupun tidak melibatkan pihak lain dari Dinas TNI Angkatan Laut. Untuk keluarga korban, telah melaksanakan pelaporan, seperti saya sampaikan tadi, kami juga berkomunikasi terus. Kita melaksanakan pendampingan dengan keluarga korban. Perkembangan penyidikan kita sampaikan. Termasuk nanti kalau misalnya penyidik dari Lantamal memerlukan kehadiran korban, kami laksanakan pendampingan. Kami akan berangkatkan kepada, kami dukung akomodasi dan sebagainya, termasuk untuk pemulangan jenazah. Keluarga korban pada saat melapor maupun pada saat kami informasikan perkembangan penyidikan, seperti yang saudara-saudara sekalian ketahui, merasa sangat sedih, sangat terpukul. Kami juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Kemudian mereka berharap pelaku segera ditangkap, ditemukan, dan dihukum seberat-beratnya. Kemudian untuk jenazah dipulangkan. Demikian. Itu janji dari kami TNI Angkatan Laut akan memenuhinya. Akan memberikan hukuman seberat-beratnya dengan ancaman seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian tentu saja perbuatan oknum ini sangat mengganggu, merusak citra Angkatan Laut yang selama ini kita bangun. Pertama, masalah rekrutmen, dia merusak kredibilitas rekrutmen prajurit kami. Yang kedua adalah perbuatan kriminalnya sendiri itu tindak pidana murni yang merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat ancaman hukuman terberat. Untuk memulihkan citra TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut akan menindak oknum ini, tidak akan melindungi, dan akan secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat bagaimana dinas, bagaimana Angkatan Laut menindak oknum yang melakukan tindakan yang tercela. Kemudian kami ke depan untuk rekrutmen, kita akan laksanakan terbuka. Kalau mau rekan-rekan mengawasi atau melihat, silakan. Kita juga setiap rekrutmen laksanakan fakta integritas. Jadi antara yang tester dengan calon yang mendaftar dibuat fakta integritas. Tidak ada istilah pemberian sogok menyogok, suap menyuap, pemberian gratifikasi, dan lain-lain. Dan itu selama ini saya laksanakan. Saya menempati jabatan sebagai Danlanalnya sejak bulan Juli 2023, dan itu komit saya laksanakan sampai sekarang dan nanti. Dan itu bisa dicek, bisa dikomunikasikan, di cross-check oleh rekan-rekan maupun masyarakat secara terbuka. Kalau memang masih ada juga oknum yang tertentu, silakan laporkan saya. Saya berjanji akan menindak dengan tegas. Demikian. Baik, terima kasih.